Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di kelas Matematika kelas 7. Nah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan kembali tentang mengubah sebuah pecahan ke dalam bilangan desimal, persen, ataupun sebaliknya. Dan Ibu akan menambahkan satu materi lagi, yaitu tentang membandingkan dua atau lebih pecahan. Anak-anak, silahkan saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat belajar anak-anak. Ya, anak-anak, untuk pembelajaran matematika hari ini, Ibu akan mencoba menjelaskan kembali akan materi kita pada hari Selasa, yaitu tentang mengubah bilangan desimal menjadi persen atau sebaliknya, pecahan menjadi desimal, persen, atau sebaliknya. Nah, anak-anak, Ibu akan mulai pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, yang pertama, bagaimana mengubah pecahan, baik pecahan murni, tidak murni, campuran, menjadi bilangan desimal. Nah, untuk bilangan desimal sendiri, kita harus upayakan supaya penyebutnya itu 10, 100, 1000, dan sebagainya. Dan banyak tempat desimal ditentukan oleh jumlah nolnya. Sebagai contoh, 3/10. Nolnya ada 1, maka tempat desimalnya 1. Kita tuliskan kembali pembilangnya 3, nah jika tidak ada lagi bilangan yang akan kita tuliskan, kita tambahkan saja dengan 0. Maka bilangan desimal dari 3/10 adalah 0,3. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Sekarang kita buat bagaimana mengubah suatu pecahan menjadi pecahan desimal. Buat ambil contoh 3/1/4. Nah, jika bertemu seperti ini, anak-anak boleh menyelesaikan dengan dua cara. Yang pertama, anak-anak kelompokkan bilangan bulat dan pecahan. Kita buat langkah pertama. Berarti 3 ditambah 1/4 sama dengan 3 ditambah 1/4. Kita harus buat 4 ini mau kita ubah kemana? 10, 100, atau 1000? Pilih yang terdekat, berarti per 100. Dari 4 menjadi 100, maka dikali 25. Maka pembilang pun dikali 25. Nah, ini sama dengan 3 plus 25/100. Ada 2 nolnya. Berarti dia berapa tempat desimal? 2. 0,25. Maka sama dengan 3,25. Nah, untuk yang kedua, kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa atau menjadi pecahan tidak murni. Caranya bagaimana? Kalikan penyebut dengan bilangan bulat. 4 kali 3, 12. Dijumlahkan dengan pembilang, maka sama dengan 13/4. Maka sama dengan, ubahlah si penyebutnya ini menjadi 10, 100, 1000, atau sebagainya. Maka yang terdekat itu dia adalah 100. Ini kesini dikali 25, maka pembilangnya pun kita kali 25. Maka hasilnya adalah 325. Sama dengan, lihat, ini ada 2 nolnya. Tuliskan kembali bilangan yang ada di pembilang. 3, 2, 5. Maka tempatkanlah tempat desimalnya sebanyak 2. 1, 2. Jadi hasilnya 3,25. Hasilnya sama. Jadi anak-anak boleh dengan cara yang pertama, dengan cara yang kedua. Kita memakai dua cara ini ketika pecahannya berbentuk pecahan campuran. Oke? Nah, yang kedua, bagaimana kita mengubah pecahan desimal menjadi pecahan tidak murni, pecahan murni, atau pecahan campuran. Maka sama dengan, nah kita lihat 3,41. 3,41 berarti ada 2 tempat desimal. Jika ada 2 tempat desimal, berarti penyebutnya adalah 100. Karena 2, berarti nolnya
Yang nolnya 2 itu bernilai 100. Nah, kita tulis bahwa bilangan ini tanpa koma, berarti 314. Nah, 314 ini kalau kita uraikan menjadi 300 per 100 dengan 14 per 100, maka sama dengan 314 per 100. Maka dia membentuk pecahan campuran. Oke, anak-anak, itu untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana kita mengubah pecahan desimal menjadi bentuk persen atau sebaliknya. Ya, menjadi bentuk persen atau sebaliknya. Kalau dia bentuk persen, berarti ingat persen ini adalah per 100. Oke, anak-anak. Nah, contohnya 3,4 sama dengan berapa persen? Nah, begitu ya. 3,4 sama dengan berapa persen? Berarti 3,4 kita mau memunculkan persen, berarti harus kita kalikan dengan 100%. Ya, 100%, maka sama dengan 3,4. 3,4 itu sama dengan berapa? Dikali 100%. Boleh saja ya kita tuliskan 3,4 kali 100 dalam kurung persen. Nah, boleh saja kita ubah dulu ini menjadi pecahan, berarti menjadi 34 per 10. Kenapa per 10? Karena dia hanya ada satu tempat desimal dikali dengan 100%. Maka kita bagikan sisa 34 kali 10, maka sama dengan 340%. Begitu anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang yang kedua, bagaimana kita mengubah persen menjadi desimal. Nah, Ibu ambil dua buah contoh yang berbeda. Contoh yang pertama 34%, yang kedua 12,5%. Nah, untuk yang pertama, ini masih soal yang mudah ya, 34%. Berarti ini sama dengan 34 per 100. Nah, kembali diingatkan anak-anak, jika per 100 nolnya ada 2, maka banyak tempat desimalnya adalah 2. Tuliskan kembali bilangannya, 34, berarti 1, 2, koma. Nah, jika tidak ada lagi bilangan yang mau dituliskan, tinggal tambahkan aja 0. Maka hasilnya menjadi 0,34. Apakah ini sudah selesai? Sudah selesai. Masih mudah ya, soal seperti ini. Nah, coba yang kedua. Contoh yang kedua, 12,5%. Nah, 12,5%. Kita buat dulu 12,5%. Berarti dibagi dengan 100. Nah, kita bagi dengan 100. Maka sama dengan. Nah, anak-anak ingat lagi, kalau misalkan Ibu sudah sampaikan pada Zoom, kalau dia pembagian, ya pembagian dengan 10, 100, 1000 dan sebagainya, maka komanya ini akan bergeser ke kiri. Ingat ya, kalau dia pembagian, dia bergeser ke kiri. Tapi kalau dia dikali, maka akan bergeser ke kanan. Ya, akan bergeser ke kanan. Jadi diingat ya, kalau dia ke kiri, dia pembagian, kalau dia ke kanan, dia perkalian. Maka kita geserlah atau kita pindahkan tanda komanya ke kiri sebanyak nolnya. Berarti 1, 2. Maka sekarang komanya ada di depan 1. Maka 0,125. Inilah hasilnya. Nah, untuk yang ketiga, bagaimana kita mengubah pecahan menjadi persen atau persen ke pecahan. Nah, Ibu ambil dua buah contoh. Contohnya 3/5 dan 18/25. Nah, untuk contoh yang pertama, 3/5 persen. Ingat, persen itu berarti berpenyebut 100. Maka 3/5 sama dengan per 100. Dari 5 menjadi 100. Berarti dikali dengan 20. Dari 3
berarti dikali dengan 20. Kenapa? Karena penyebutnya kita kali 20, berarti pembilang pun kita kali 20. Maka sama dengan 60. Maka ini sama dengan 60%. Nah, untuk yang kedua, kita lakukan hal yang sama. 18 per 25 menjadi per 100. Berarti 25 ke 100 itu dikali 4. Maka ini ke sini pun kita kali dengan 4. Maka sama dengan 18 dikali 4 adalah 72. Maka hasilnya menjadi 72%. Nah, anak-anak, di sini sudah selesai penjelasan bagaimana mengubah pecahan, persen, desimal ke bentuk yang lainnya. Sekarang Ibu coba memberikan satu contoh soal. Nyatakan bentuk berikut ke dalam desimal. Nyatakan bentuk persen ke dalam desimal. Berarti pada soal ini kita diminta untuk mengubah persen menjadi desimal. Nah, dikatakan persen ya anak-anak ya. Terlepas bentuk persennya itu sudah dalam bentuk pecahan atau bentuk desimal. Ya. Nah, kita coba yang bagian A. 21/4%. Anak-anak, 21/4%. Ini adalah bentuk pecahan campuran. Kita bisa ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan tidak murni. 4 kali 2, 8 tambah 1, 9. 9/4%. Jangan lupa ada tanda persen. Akan tetap terus di bawah. Oke, nah yang berikutnya 9/4 ya. Ingat persen, kita harus ubah dulu persen ini. Persen tadi sama dengan per 100. Kan dia per 100 ya, berarti boleh kita buat dikali 1/100. Jadi si persen ini menjadi 1/100. Nah, berarti ini sama dengan 9 kali 1. 9 dibagi 4 kali 100. 400. Maka ini sama dengan ya, ini sama dengan kita bagi 9 dibagi 400 ya. Nah, anak-anak, jika anak-anak kesulitan dengan seperti ini, kita uraikan saja. Kita ambil yang dari langkah kedua. Nah, ini ya ditarik garisnya ya. Nah, 9/4. 9/4 kita bisa tahu ya, 9/4 itu sama dengan 2,25 ya. Karena nanti boleh menghitung dengan cara membagi biasa seperti ini, membagi biasa. Jadi boleh ya dibagi dengan pembagian biasa. Oke, 2,25 jangan lupa masih ada 1/100. Berarti dikali 1/100. Nah, ini kan sama dengan 2,25 per, sama ya, karena posisinya sebagai penyebut 100. Maka sama dengan per 100, berarti dia ke kiri karena pembagian. Komanya bergerak ke kiri sebanyak 2. Berarti 5, 2 sebanyak 2 pindah ke sini, berarti di sini ya. Pindah lagi berarti 0,0. Maka hasilnya adalah 0,0225. Ini kan 2 tempat desimal. Ditambah lagi 2 tempat desimal, berarti 4. 1, 2, 3, 4. Itu untuk soal yang pertama. Kita coba untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, 0,125% sama dengan 0,125% dikali 1/100 atau sama dengan 0,125 per 100. Maka sama dengan 125, 3 tempat desimal di per 100. Berarti sekarang berapa tempat desimal? 5. Tempat desimalnya bertambah jika dia pembagian.
tempat desimalnya berkurang jika dia perkalian. Oke, berarti bertambah. Berarti 5, 2, 1. Masih 3 ya, butuhnya 5. Tidak ada lagi bilangan yang lain, tuliskan 0, 0, 0, 0, koma. Maka hasilnya adalah 0,00125. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan materinya, yaitu tentang perbandingan pecahan. Bagaimana kita membandingkan dua atau lebih pecahan. Nah, di sini Ibu ada sediakan tiga kasus yang berbeda. Yang pertama, membandingkan dua pecahan atau lebih dengan pecahan yang sejenis. Bagaimana dikatakan pecahan yang sejenis? Nah, pecahan yang sejenis itu artinya pecahan yang sama. Nah, dia dikatakan sama ketika dia memiliki penyebut itu sama. Contohnya 1/5 dan 3/5. Kenapa dia katakan sama? Karena 1/5 dan 3/5 ini berada di dalam satu garis bilangan yang sama. Contoh Ibu gambar 1/5. Berarti ada sepotong kue dibagi ke dalam 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertama dia kasih 1/5, berarti satu bagian ini yang dia kasih. Yang kedua dikasih 3 bagian yang sama, berarti ini. Artinya dia sama, dia dari potongan kue yang sama. Itu makanya dia dikatakan sebagai pecahan yang sejenis. Jadi pecahan sejenis jika penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sama, langsung saja ya anak-anak ya, namanya sudah sama. 1/5 dengan 3/5, mana yang lebih banyak? Jelas 3/5. Kita lebih banyak mendapatkan kue dengan 3 potong daripada 1 potong. Kalau Ibu katakan 2/5 dengan 4/5, mana yang lebih banyak? Jelas 4/5. Nah, jadi bagaimana cara membandingkan atau mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama? Berarti yang kita perhatikan adalah pembilangnya. Maka kita perhatikan pembilangnya. Nah, ini kata kuncinya ya, memperhatikan pembilangnya. Jika pembilangnya kecil, berarti pecahan itu semakin bernilai kecil. Jika pembilangnya besar, berarti pecahan itu bernilai besar. Itu ya anak-anak ya. Jadi jika pembilangnya kecil, berarti pecahannya kecil, nilainya kecil. Jika pembilangnya besar, berarti pecahannya nilainya bernilai besar. Oke, contohnya lagi, contohnya dibuat 156 per 200 dengan bagaimana dengan 187 per 200. Nah, kita tinggal lihat pembilangnya. Pembilangnya adalah 156 dan 187. Kita bandingkan bagaimana? Lebih kecil, berarti dia lebih kecil. Dengan catatannya, ketika membandingkan itu, pecahannya sudahlah pecahan murni atau pembilang lebih kecil dari penyebut. Nah, anak-anak, sekarang yang kedua, bagaimana membandingkan dua buah pecahan dengan pembilang yang sama? Kalau pada kasus yang pertama penyebutnya yang sama, tapi kalau yang kedua pembilang yang sama. Nih, pembilang yang sama. Nah, sebagai contoh 3/4 dengan 5/6. 3/4 dengan 5/6. Ibu buat saja gambarnya dengan gambar yang sama ya. Nih, Ibu buat gambarnya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama 3/4, berarti potongan ini, balok ini kita bagi ke 4. Kita bagi 2 dulu, bagi 2, bagi 2. 1, 2, 3,
4. Kita butuh 3 bagian, Ibu arsir. Oke. Yang kedua, 5/6. Berarti potongan balok ini kita bagi 6. Nah, kita bagi 6 ya. Berarti kita bagi 2 dulu. Ini bagi 3. Ini bagi 3 juga. Nah, kita butuh 5/6. 2, 3, 4, 5, 6. Maka sama dengan 5/6. Berarti 5 ya. Ini 5. Nah, coba kita lihat mana yang lebih banyak, yang balok yang pertama atau yang kedua? Yang kedua nih, karena dia lebih banyak diarsir. Berarti jelas ini lebih besar bilangannya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Oke, sorry, Ibu ganti contohnya ya. Karena dia dibilang pembilang yang sama, berarti pembilangnya sama. 3/4 dengan 3/6. Nih ya, Ibu ganti soalnya. Pembilangnya sama. Pembilangnya yang mana? Yang ini. Nah, berarti pembilangnya sama. Ibu gambarkan kembali. Ini 2. Terus ini 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Terus ini nah, ini ya. Jadi untuk yang pertama kita bagi ke dalam 4 bagian. Untuk yang kedua kita bagi ke dalam 6 bagian. Nah, kita lihat penyebutnya. Yang pertama dia minta 3/4. Berarti ada 3 yang kita arsir. Nah, yang kedua dia minta 3 juga. Berarti 3. Nah, dari panjang yang diarsir bisa kita lihat bahwa yang lebih banyak itu adalah yang balok yang pertama. Berarti yang lebih besar itu adalah 3/4. Nah, kita lihat 3/4. Penyebutnya lebih kecil dari si 3/6. Jadi bisa kita buat kesimpulan untuk pembilang yang sama. Untuk pembilang yang sama, ini pembilang yang sama, maka kita perhatikan si penyebutnya. Jika penyebutnya lebih kecil, jika penyebut dibuat seperti ini ya, penyebut lebih kecil, maka pecahan bernilai besar. Dan jika penyebutnya besar, nih besar 6, maka pecahan itu bernilai kecil. Nah, bertolak belakang ya dengan ini. Kalau semakin kecil pembilangnya, berarti pecahan itu semakin kecil juga. Kalau yang ini, kalau penyebutnya semakin kecil, pecahan itu semakin besar. Nah, itu ya perbedaan untuk yang pertama dan yang kedua. Nah, untuk yang ketiga membandingkan dua buah pecahan, pembilang dan penyebutnya berbeda. Nah, ini berbeda kasus lagi. Kenapa? Karena tidak ada yang sama. Penyebut ataupun pembilang berbeda. Contoh 3/5 dan 6/7 berbeda. Nah, karena dia berbeda, kita upayakanlah supaya si penyebutnya ini sama. Maka samakan penyebut dengan menentukan, dengan mencari KPK. Kita carilah KPK 5 dan 7.
HP kali 5 dan 7. HP kali 5 dan 7 berapa? 35. Nah, kita ubahlah penyebutnya ini menjadi 35. Kita ambil satu-satu. 3/5 menjadi 35. Berarti 5 ke 35 itu dikali berapa? 7. Berarti pembilangnya pun dikali 7, 21. Nah, untuk pecahan yang kedua, 6/7 sama dengan per 35. Ini ke sini dikali 5, maka pembilangnya pun kali 5. 6 kali 5, 30. Nih, Ibu lingkarin. 21 dan 35, 30/35. Ingat, jika penyebutnya sama, maka menentukan besar kecilnya pecahan ditentukan dengan besar kecilnya bilangan pada pembilang. Berarti mana yang paling kecil pembilangnya? 21. Maka bilangan inilah, pecahan inilah yang paling kecil. Oke, anak-anak, sampai pada 3 kasus membandingkan dua pecahan dengan yang sejenis, dengan pembilang yang sama, dengan pembilang dan penyebut yang berbeda. Nah, inilah tentang perbandingan dan mengurutkan pecahan. Oke anak-anak, ini materi kita hari ini. Kita lanjutkan materi selanjutnya, operasi hitung pada pecahan, di minggu depan. Nah anak-anak, demikianlah video pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan lewat virtual. Apa yang Ibu sampaikan, anak-anak boleh catat di buku catatan anak-anak masing-masing. Dan untuk latihan ataupun tugas hari ini, Ibu sudah sediakan di Google Classroom. Anak-anak silakan kunjungi Google Classroom dan kerjakan latihan soal ya.